Aksi perkelahian antara Seng Yuan dan Doze pun dilanjutkan. Sial, kurang ajar kau, kurang akan kurasakan ini. Rupanya di sini sang laki-laki ingin membalas, tetapi dengan kemampuan menghindar tingkating, Seng Yuan mampu menghindar dan melesatkan pukulan lagi ke tubuh dari preman itu. Dan tidak lama kemudian preman itu tersungkur dan mengaku kekalahannya. Awas saja, akan kupanggil bantuan sekarang juga. Hei kakak Long, aku habis dipukulin orang. Bisakah kau datang membantuku? Sialan saja, telepon aku juga akan memanggil orang. Di sini dua-duanya pun memanggil orang untuk saling serang main keroyokan. Anjir, pertempuran ini semakin seru aja, kata admin. Halo kakak W, aku dalam masalah. Bisakah kau datang di sini untuk membantuku? Kata Seng Yuan menelpon kakak Le. 15 menit kemudian tentara penggebukan pun datang. Liang, siapa yang memukulmu? Katakan pada kakakmu ini. Kalong, itu orangnya. Dia orang yang berbahaya, kata Ibu Xiaowei di sini. Dan sembari nunjuk kepada Seng Yuan. Seng Yuan, apa kita panggil polisi aja? Kata Xiaowei di sini. Tidak usah. Ya, pertarungan tidak menyelesaikan apapun. Sengketa semacam ini membutuhkan polisi. Hei, apakah kamu yang memukul kakakku? Kata si botak pelontos si Elong ini. Slow bro, tidak usah terburu-buru, orang-orangku juga akan segera tiba. Kita akan baku hantam setelah ini, kata Seng Yuan. Rupanya di sini ada ambulan polisi yang datang. Iu iu iu, di situ berbunyi di sana. Kakak besar polisi di sini. Apa? Cih, Liang, jika kau menelpon polisi, mengapa kau memanggilku ke sini? Aku tidak tahu. Dia bilang dia juga menelpon orang. Aku pikir dia maksudnya orang jahat seperti kita atau preman-preman. Baka, kamu itu bodoh. Liu Wolong, mengapa kau di mana-mana? Apa yang terjadi kali ini? Kata Divisi Humas Satpol PP, kepala deputi keamanan stasiun polisi Guangshan Wei atau sepupunya si Seng Yuan ini. Anjir, ternyata sepupunya Seng Yuan adalah Kapolda Jawa Tengah. Anjir, petugas Sen, aku tidak melakukan apapun, hanya datang untuk menonton keseruan saja. Si botak ngeles tidak mau disalahkan. Oh, nonton keseruan? Membawa orang sebanyak ini untuk menonton. Berdiri sana duduk dulu, biar ku telepon situasinya. Adik kecil, apa sebenarnya yang akan terjadi di sini? Menjelaskan seluruh alur ceritanya di sini Seng Yuan kepada kepala kepolisian. Kedua orang itu terlihat jelas mirip. Mereka jelas saudara. Kau membuatku datang mengacau, ha? Otakmu di mana? Otakmu kosong ya? Sepenuhnya itu karena kamu, dasar bego. Si botak ini marah-marah kepada anak buahnya. Maaf kakak Long, aku tidak tahu anak itu punya koneksi seperti itu. Aku lihat dia punya uang dan pikir aku bisa memberangusnya dan memerasnya gitu saja. Kaulah yang harus sendiri, aku tahu tidak terlibat dalam kekacauan ini, kata Kak Long di sini. Anak baik, bermain pahlawan untuk menyelamatkan orang ya. Rupanya di sini Kapolda pun ngasih Seng Yuan pujian. Ini disebut membela diri dan keadilan, Kak. Statusmu setidaknya harus memberiku piagam penghargaan. Tidak ada lagi Jiandiang. Katakan padaku bagaimana kau ingin menyelesaikan ini. Haruskah aku membawa semua orang ini ke kantor polisi sekarang juga? Atau ke stasiun untuk dimintai keterangan? Bisakah kau menyelesaikan ini dengan sederhana saja? Jika wanita itu mau minta maaf kepada anak itu dan memperbaiki kebocoran air dengan baik, kita bisa melepaskan masalah ini saja. Oh, rupanya seperti itu. Baik, aku akan menanganinya, kata Kapolda Jawa Tengah di sini. Jadi petugas Sen bertingkat menangani antara kedua belah pihak dan juga memberikan peringatan kepada Liu Wanglong atau kakak Long ini dan kelompoknya si berandalan-berandal itu. Tenggelam dan pengaruhnya cuma mengangguk-mangguk saja di sini dan diomelin sama Kapolda. Maafkan aku anak J, Bibi berbicara terlalu kasar tadi, jangan memasalahkan ya. Bibi minta maaf padamu. Dan bibi-bibi tua itu langsung minta maaf kepada Xiao Jie. Tapi di sini Xiao Jie malah takut dan bersembunyi di belakang kakaknya itu. Apakah dia takut sama Pak Polisi karena mau ditilang? Oh, baiklah kalau begitu, sudah beres, cepat kembali dan perbaiki kebocoran air itu. Ibu, ya Pak. Nah, petugas Sen, kami akan segera di sana. Oke, kata preman di sana. Aku ikut juga. Aku akan segera diperbaiki. Jangan khawatir petugas Sen. Nah, rupanya Seng Yuan itu terkenal di sini. Saudara-saudaranya menjadi polisi dan TNI. Anjir, backup macam apa ini? Bu, silakan, jangan bikin onar lagi, kata Pak Polisi di sana. Dasar anak nakal. Apa itu pacarmu, ha? Oh,
kata ponakan dari Seng Yuan. Rupanya dini si Xiao Wei pun mengelus-elus adiknya yang sempat diomelin. Belum bro, kau harus merahasiakan ini untukku. Setelah kejadian ini mereka tidak akan berani mengganggu keluarga Xiao Wei lagi. Dan tetangga lain juga akan memandang keluarga Su secara pribadi. Bisik-bisik kepada saudaranya itu sambil pergi. Terserah lu sajalah, tak kusangka kau sudah gede. Sesuatu yang bisa kamu pegang sekarang, kata saudaranya yang sambil pamit. Adik si Wei pun kembali main terlepas dari kakaknya. Di sini Xiao Ye langsung melihat kepada Seng Yuan. Seng Yuan, terima kasih banyak telah membantu keluargaku terus-menerus. Tingkat kesukaan Xiao Ye kepada Seng Yuan pun naik jadi 61. Anjir, gampang banget ini naikin cinta ke seorang gadis. Oh, gadis ini akhirnya punya kesan yang baik padaku. Batin Seng Yuan di sini, anjir, nambah saja haremnya. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Bagaimana kalau kau menunjukkan rasa sedikit terima kasih padaku yang telah membantumu? Ada banyak orang di lantai atas, kata Xiao yang malu-malu ngeong. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya pelukan saja agar saja sebagai perpisahan persahabatan. Rupanya di sini Seng Yuan pengen dicium saja sama Xiao Ye, tapi mukanya Xiao Ye ini rupanya merah-merah, sangat malu. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Batin Xiao Ye langsung saja terjadilah adegan itu. Pelukan yang hangat di tangan si Yunan, Seng Yuan dan Xiao Ye saling berpelukan dan berteletabis. Perasaan penuh dan kencan ini puncak jeda. Xiao Ye cukup berkelimpahan. Rupanya di sini si Seng Yuan punya rasa tersendiri kepada Xiao Ye. Ini terlalu rekatkah? Kakak. Rupanya sewaktu itu diganggu oleh adik Xiao Ye aja. Ibu menyuruhku membawakan telur-telur ini, katanya untuk kakak. Oh, untukku ya? Banyak sekali kalau semua kamu berikan padaku. Apakah keluargamu pasti punya telur? Kata si Seng Yuan di sini yang menanyai adik Xiao Ye ini. Ya, bibiku membawakan banyak kok, tenang saja. Bisa kamu bawa pulang, kata Xiao Ye kepada Seng Yuan. Oh, adik yang manis. Baiklah, J kecil. Mulai sekarang kalau kamu melihatku jangan panggil aku kakak. Panggil aja aku kakak ipar, oke? Iya kakak ipar. Oh, kakak ipar artinya kakak ipar dan kakakku saling iya, kakak ipar gitu loh. Dan di sini Xiao Ye pun membayangkan mereka menikah di altar suci surgawi. Istriku tersayang, suamimu menyambutmu. Anjir. Wow, suamiku tersayang. Kita akan malam pertama di sini. Dan itulah pikiran dari Xiao Ye yang begitu dalam kepada Seng Yuan. Dia ini Seng Yuan, apakah dia ingin menikahiku? Dan ternyata pemirsa, seperti yang Anda ketahui, manga dari manhwa ini akan berakhir di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tunggu kelanjutannya. See you next time again.